Dari Pote House Cafe and All Day Dining, Jalan Dr. Mansur nomor 98. Selamat pagi untuk Anda yang menyaksikan kita dari Kompas TV, tentunya di channel YouTube kita pagi hari ini. Kami hadir dalam program spesial podcast bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dan untuk pagi hari ini saya tentunya ada bersama kedua narasumber saya dalam program spesial podcast kita kali ini, dan topik yang akan kita bahas adalah pembinaan dan pengawasan notaris melalui Majelis Pengawasan Notaris. Nah, sebelum saya perkenalkan kedua narasumber saya, tentunya Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan juga kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan juga pengawasan terhadap notaris. Apa dan bagaimana pengawasan notaris ini? Untuk Anda yang menyaksikan kita, tentunya kita akan bahas dengan dua narasumber kita yang telah hadir pagi hari ini. Ada Dr. Eka NAMC Hombing. Benar ya, Dokter Eka. NAM ini saya boleh tahu apa ya, Pak Eka ya? Novika Akhiruddin Oh, jadi panjang namanya ya. Oke, baik. Beliau SHM Hum, beliau adalah Ketua MPD Binjai Langkat. Benar ya, Pak Eka ya? Benar. Dan setelah Pak Eka ada Dr. Suprayitno, SHM KNSPN. Beliau adalah Ketua Dewan Ini Sumut. Ini Dewan adalah Kehormatan. Dewan Kehormatan Ini Sumut. Ini adalah Ikatan Notaris Indonesia. Benar ya, Pak Suprayitno? Dan juga beliau adalah anggota MPW Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara. Dan kedua narasumber saya ini yang hadir di layar kaca Anda sebenarnya adalah narasumber yang paling kompeten untuk membahas tentang topik kita, berbicara tentang pembinaan dan pengawasan notaris melalui Majelis Pengawasan Notaris. Kita mulai dari Pak Eka dulu. Pak Eka, selamat pagi. Pagi. Pak Eka, di awal ini yang ingin saya tanyakan, Majelis Pengawasan Notaris. Sebelum kita berbicara lebih jauh, sebelum saya juga nanti Pak Suprayitno menjelaskan juga lebih rinci, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Majelis Pengawasan Notaris ini sendiri, Pak Eka? Ya, jadi seperti yang sebenarnya tadi Mas Jaki sendiri sudah menjawab sih sebenarnya, bahwasanya Majelis Pengawas Daerah ya ini merupakan suatu badan yang dibentuk dan memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Oke, seperti itu. Kalau bicara fungsinya sendiri? Ya, jadi tentunya dalam menjalankan kewenangannya, Majelis Pengawas Daerah Notaris itu diberikan fungsi ya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwasanya fungsi dari Majelis Pengawas Daerah Notaris itu yang pertama adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, yaitu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah melakukan pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat majelis pengawas. Kemudian melakukan pengadministrasian yang memerlukan persetujuan majelis pengawas daerah. Dan kemudian yang terakhir, fungsi dari Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pemeriksaan rutin terhadap notaris, seperti itu. Pemeriksaan rutin juga berarti ada di bidangnya di Pak Eka ya. majelis, ya. Baik, saya mau ke Pak Suprayitno. Pak Suprayitno, kalau tadi sudah dijelaskan apa itu sebenarnya pengawas notaris, tugas dan fungsinya juga sudah. Saya mau berbicara tentang mekanisme pengawasan. Salah nggak kalau saya ke Pak Suprayitno? Nggak ya? Nggak ya. Baik, Pak Suprayitno. Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap notaris ini seperti apa? Oke, terima kasih Bung Jaki, selamat pagi. Tentu salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Baik, Majelis Pengawas ini karena fungsinya juga dia melakukan satu controlling ya, namanya Majelis Pengawas ya. Di samping pengawasan tentu dia juga melakukan pembinaan. Mekanismenya itu secara umum nih ya, ketika ada pengawasan yang sifatnya rutin, ya, ada satu pengawasan yang dilakukan karena ada laporan dari masyarakat. Oke. Dan juga bisa jadi satu pengawasan yang dilakukan atas temuan majelis pengawas itu sendiri. Gitu. Nah, ketika kita berbicara mekanisme, maka pengawasan rutin itu biasanya dilakukan oleh MPD ya. Itu minimal setahun sekali. Oke. Di kantor notaris terkait dengan
administrasi perkantoran notaris. Ya. Administrasi perkantoran Iya. notaris ya, oke. Yaitu merupakan protokol dari seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya. Di samping itu juga ketika melakukan pengawasan secara rutin tadi, ketika menemukan sesuatu akibat terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan, Majelis Pengawas Daerah juga menyimpulkan dan membuat satu berita acara ya yang nanti akan ditembuskan atau direkomendasikan ke Majelis Pengawas Wilayah. Iya. Ya, kemudian satu pengawasan akibat laporan dari spesial ini ya dari laporan dari Majelis Pengawas Daerah, ya itu juga akan ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Wilayah yang tentunya nanti di sana akan dilakukan satu pemeriksaan dan dilakukan satu namanya putusan ya, apakah bersalah atau tidak. Lebih kurang seperti itulah. Lebih kurang seperti itu. Jenjangnya juga panjang ya sebenarnya ya, Pak Suprayitno butuh waktu ya, nggak semudah waktu yang dibayangkan. Baik, ya. kalau begitu ada baiknya juga saya tanyakan juga seperti apa hubungan antara MPN ya dan juga MPD ini dalam korelasi pengawasan. Kalau tadi sebenarnya kan Pak Suprayitno telah menjelaskan seperti apa mekanisme yang terjadi ketika memang ya bisa aja ada laporan masyarakat atau juga memang ada pemeriksaan rutin yang dilakukan sendiri. Nah, ini hubungannya seperti apa, Pak Suprayitno? Oke, baik Bung Jaki. Ketika berbicara MPN itu kan Majelis Pengawas Notaris. Notaris. Ya. Majelis Pengawas Notaris itu kalau kita lihat dari strukturnya ya, ada Majelis Pengawas Daerah. Iya. Itu dia melingkupi kota dan kabupaten. Kemudian ada Majelis Pengawas Wilayah. Oke. Dia berkedudukan di ibu kota provinsi. Jadi lingkupnya adalah provinsi. Dan ada Majelis Pengawas Pusat. Iya. Dia berkedudukan di ibu kota. Nah, memang ini agak unik ya. Kalau MPD itu kalau kita ibaratkan satu pengawasan, uniknya dia kan pengawasan, pembinaan dan pengawasan. Kalau Pembinaan, pengawasan Iya. dan pengawasan lagi. Bukan, pembinaan dan pengawasan, Dan pengawasan, fungsinya. oke. Kalau pengawasan kan ending dari pengawasan ada sanksi. Iya benar-benar. Cuman MPD ini dia tidak punya satu Kekuatan kekuatan gitu, untuk memutus satu persoalan hasil suatu pemeriksaan. Karena ada yang di atasnya lagi mungkin. Dia hanya sekedar memberikan rekomendasi Oke. dengan menyampaikan fakta-fakta hukum ya, terhadap hasil pemeriksaan. Baik pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan rutin maupun pemeriksaan yang bersumber dari laporan masyarakat. Iya. Ketika nanti disampaikan rekomendasi itu ke Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah tentu akan membentuk suatu namanya Majelis Pemeriksa. Oh, ada pembentukan Majelis tim pemeriksa. ini akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tadi. Oke. Seperti itu. Nah, Majelis Pengawas Wilayah ini dia berhak memutus. Tapi dibatasi terhadap satu putusan yang bersifat final dan binding itu adalah teguran lisan dan tertulis. Kalau ada perbuatan-perbuatan hukum yang membutuhkan satu sanksi, baik itu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan tidak pencabutan hormat, mungkin, ya, itu direkomendasikan ke Majelis Pengawas Pusat. Oke. Seperti itu dia mekanismenya. Mekanismenya. Baru terhadap satu kewenangan-kewenangan yang barusan disampaikan tadi, itu nanti kalau memang akan diputus itu menjadi kewenangan dari menteri nanti akan memutuskan terkait dengan pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Tidak hormat. Oke. Baik. Jadi sebenarnya jalurnya panjang ya, Pak Panjang, Suprayitno. ya. Tapi kalau tadi Pak Suprayitno sudah menjelaskan seperti apa alurnya, prosesnya. Jadi memang nggak serta-merta juga ketika seorang notaris tadi itu diberikan sanksi itu memang sudah berdasarkan analisis juga sebenarnya. Karena ada majelis pengawasan pemeriksaan juga dibentuk ya untuk itu. Betul. Nah, saya mau tanya ke Pak Eka. Pak Eka, ketika berbicara tentang kode etik, apa biasanya menjadi poin penting? Ini masih berbicara tentang pengawasan ya, Pak Eka ya. Poin penting yang biasanya kode etik yang dilanggar mungkin dari notaris dan ini menjadi poin penting bagi pengawasan sendiri. Yang notaris juga harus tahu untuk itu. Ya, jadi saya kira ya, notaris pasti mengetahui lah apa yang menjadi kode etik dari jabatan notaris itu sendiri. Sehingga kita ketika MPD melakukan pengawasan ya dalam pemeriksaan yang dilakukan itu stressing pointnya tentu kita mencari atau menelusuri apakah telah terjadi misalnya pelanggaran terhadap kode etik maupun terhadap peraturan perundang-undangan
dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris ya. Apabila nanti dalam pemeriksaan tersebut atau dalam pengawasan tersebut terdapat indikasi pelanggaran, maka Majelis Pengawas Daerah itu dapat memberikan rekomendasi untuk pemberian sanksi terhadap notaris yang bersangkutan seperti itu. Seperti itu. Mau ditambahin barangkali Pak Suprayno ketika berbicara kode etik ini? Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Bung Eka tadi ya, terkait dengan satu korelasi antara kewenangan dari Majelis Pengawas tadi itu. Undang-undang memang sudah menegaskan yang disampaikan oleh Pak Eka tadi bahwa MPD itu berwenang untuk melakukan satu pemeriksaan akibat dugaan ada pelanggaran jabatan yang disampaikan oleh Pak Eka dan terkait dengan perilaku dalam notaris melaksanakan jabatannya. Oke. Nah, ini memang agak menarik. Perilaku ini berarti ada satu sistem di dalam notaris menjalankan jabatannya sudah diatur oleh undang-undang. Kan sudah diatur oleh undang-undang itu. Dia harus di atas rel, tetapi ketika keluar dari rel, ada yang bersifat murni pelanggaran jabatan, ada yang bersifat perilaku. Misalnya begini, kan kalau di undang-undang itu kalau menandatangani harus bersamaan, misalnya. Arti kata bersamaan si notaris semua para pihak, semua para pihak ya. Tetapi karena dia misalnya karena permintaan pihak-pihak tertentu, Pak kita nggak bisa, kita harus tanda tangani misalnya di sebuah kafe, yang satu mungkin yang satu lagi akan menandatangani di sebuah hotel misalnya. Saya perilaku seperti itu nggak tepat. Mestinya menandatangani dua-dua di hadapan notaris gitu ya, dilaksanakan secara bersamaan. Itu mungkin contoh real yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik kali ya, Pak Suprayno ya? Ya termasuk karena termasuk tapi kalau kode etik sendiri dalam konsepsi pelanggaran kode etik yang diatur di dalam keputusan yang dianut atau diikuti oleh Notaris Indonesia itu kode etik itu kan menyangkut perilaku, salah satunya misalnya ketika ini dalam melaksanakan jabatan ya, ketika ada perintah misalnya kalau contoh konkretnya, notaris itu diwajibkan juga memberikan pelayanan jasa dengan cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Itu yang contoh. Ya. Tapi emang ada nggak begitu? Ya kalau memang mereka itu menyatakan dia tidak mampu, ya terhadap pembuatan aktenya ya, bukan pajak-pajaknya, bukan PNBP-nya. Pembuatan aktenya. Dia tunjukkan ya. Notaris wajib untuk melaksanakan itu kan ada sanksi kalau dilanggar. Salah satu contohnya seperti itu. Seperti itu. Baik, Pak Suprayno dan Bang Eka, kita nanti balik lagi, kita harus break dulu. Nanti saya akan berbicara tentang kewenangannya nih seperti apa ya. Dan untuk Anda yang masih menyaksikan kita dari channel YouTube Kompas TV, jangan kemana-mana, karena spesial podcast bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara akan kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi dalam program spesial podcast bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, tentunya masih di Kompas TV. Dan untuk Anda yang masih menyaksikan kita di segmen kedua ini, saya pengen bertanya lagi. Tadi sebenarnya masih ada pertanyaan tersisa di segmen pertama ke Pak Eka. Pak Eka, kalau berbicara tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif, saya pengen jawaban dari Anda itu sebenarnya termasuk dalam pengawasan yang bersifat administratif itu contohnya apa sih begitu? Silakan Pak Eka. Ya, tadi sebagaimana di awal saya katakan bahwasanya salah satu kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris itu adalah melakukan pengadministrasian yang tidak membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas, dan kemudian satu lagi kewenangannya adalah melakukan pengadministrasian yang membutuhkan persetujuan Majelis Pengawas. Nah, dalam hal melaksanakan kewenangan pengadministrasian tanpa memerlukan persetujuan majelis pengawas ya, sebagai bukan contohnya ya, akan tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka majelis pengawas daerah ini berwenang memberikan izin cuti kepada notaris ya, untuk
paling lama dalam jangka waktu 6 bulan. Maksudnya untuk masa cuti 6 bulan terhadap notaris itu diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. Akan tetapi lewat dari 6 bulan sampai dengan setahun itu sudah bukan ranahnya MPD lagi, akan tetapi merupakan ranah kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah. Oke. Nah, kalau yang jangka waktu 1 tahun ke atas itu yang memberikan izinnya adalah merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Pusat, notaris seperti itu. Nah, kemudian kewenangan dalam menjalankan kewenangan pengadministrasian tanpa persetujuan Majelis Pengawas, ya. Majelis Pengawas itu bisa menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris. Selama cuti 6 bulan. Iya, begitu jadi, ya, Bang Eka ya. Selama cuti tersebut ya. Ini kan paling banyak 6 bulan. Paling Bisa banyak saja 6 bulan. dia tidak sampai 6 bulan. Biasa misalnya cuti haji kan biasanya cuma sampai 2 bulan misalnya seperti itu. Maka dia wajib mengusulkan notaris pengganti, dan ini nanti bisa diserahkan kepada permohonannya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk diberikan persetujuan untuk melakukan proses pelantikan terhadap notaris yang bersangkutan. Nah, kemudian dalam kewenangan majelis tadi ya, dia juga berwenang melakukan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris ya. Jadi ini juga tidak membutuhkan sebenarnya persetujuan dari Majelis Pengawas daerah misalnya. Kemudian merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan ya. Kemudian menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta ya. Kemudian juga membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah itu bisa langsung dilakukan oleh cukup ketua saja, tidak membutuhkan persetujuan dari seluruh anggota majelis seperti itu. Dan kemudian ada lagi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris lainnya, yaitu melakukan pengadministrasian yang membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Nah, apa-apa saja itu? Yang pertama tentunya adalah menyelenggarakan sidang ya, untuk memeriksa notaris atas dasar laporan dari masyarakat laporan dari masyarakat atas adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik atau pelanggaran terhadap notaris, ya? Peraturan perundang-undangan khususnya di bidang kenotariatan ya. Kemudian tentunya kewenangan lain yang bersifat pengadministrasian yang membutuhkan persetujuan Majelis Pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara rutin. Protokol notaris. Ya. Jadi ini minimal seperti yang Pak Prayitno sampaikan tadi, ini wajib dilakukan paling tidak 1 tahun itu satu kali. Nah, kemudian kewenangan lainnya ya, fungsi lainnya adalah melakukan penentuan ya, atau menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun ke atas. Itu juga dilakukan. Itu juga. Dan kemudian menunjuk notaris yang bertindak sebagai pemegang protokol ya. Protokol sementara, protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ya, ketika misalnya seorang notaris kan bisa saja dia menjadi salah satu pejabat negara, apakah itu anggota DPR, apakah itu gubernur, apakah itu wali kota, bahkan menteri. Maka Majelis Pengawas Daerah itu berwenang untuk menunjuk siapa yang menerima protokol dari notaris yang telah diangkat sebagai pejabat negara tersebut ya. Kemudian notaris juga dalam rangka menjalankan kewenangan pemeriksaan pengadministrasian yang membutuhkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah ya. Dia juga dapat membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah ke MPW. Ketika dia sudah melakukan pemeriksaan, tadi seperti Pak Suprayitno katakan bahwasanya Majelis Pengawas Daerah itu tidak itu sifatnya hanya memberikan rekomendasi. Dia tidak bisa memberikan sanksi. Sanksi itu harus diberikan oleh majelis pengawas yang tingkatan atau hierarkinya lebih tinggi seperti Majelis Pengawas Wilayah
Dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah itu dapat memberikan sanksi berupa sanksi tertulis maupun sanksi teguran misalnya iya. kepada notaris yang bersangkutan. Nah, kalau Majelis Pengawas pusat itu sampai dengan pemberhentian ya, bahkan seperti itu. Namun untuk Majelis Pengawas daerah ini hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah atas dasar pemeriksaan atau persidangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, kemudian Majelis Pengawas Daerah juga ya dalam rangka menjalankan kewenangannya dalam hal pengadministrasian yang membutuhkan persetujuan Majelis Pengawas, dia juga dapat melakukan atau memeriksa laporan masyarakat ya terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah. Ya. Nah, ini ada jangka waktunya. Ya. Jadi jangka waktunya itu maksimal 30 hari. Ya, Untuk jadi, laporan dari masyarakat tadi. Ya, jadi memeriksa laporannya, ya, kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut ya maksimal 30 hari. Ya. Jadi itu yang menjadi kewenangan, dan dalam rangka menjalankan kewenangannya itu diberikan beberapa fungsi seperti itu tadi. Oke. Nah, saya mau ke Pak Suprayitno. Pak Suprayitno tadi di segmen pertama kita sebenarnya sudah menyinggung masih berbicara pengawasan, karena kalau udah bicara masalah Majelis Pengawasan Notaris memang keterkaitannya terus berbicara tentang pengawasan ya Pak Suprayitno. Ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya contoh pembinaan apa nih Pak Suprayitno yang dilakukan oleh MPN terhadap notaris masih berbicara tentang pengawasan. Ya. Baik Bung Jaki ya. Ini kan fungsinya kalau kita melihat dari norma yang mengatur tentang dunia notaris itu bahwa notaris itu kan diawasi oleh majelis pengawas. Dalam melakukan pengawasan juga dia melakukan pembinaan. Oke. Jadi ketika berbicara tentang pembinaan, misalnya ini. Ketika notaris itu MPD itu kan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Pada waktu melakukan pemeriksaan rutin ya di kantor notaris, itu kan majelis pemeriksa yang dibentuk tadi dengan keputusan yang perlu persetujuan tadi itu, itu kan ketika menemukan sesuatu yang dilakukan oleh seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatan, ada sesuatu yang tidak tepat, disitulah fungsi pembinaan tadi direkomendasikan atau disarankan kepada notaris agar dibenahi. Dan itu juga bagian dari temuan, tapi itu sifatnya pembinaan. Bisa juga MPD itu melakukan pembinaan secara komprehensif ya, secara makro, mengadakan suatu seminar-seminar ya. Yang ditujukan untuk memberikan pemahaman hukum terkait dengan kewenangan dari seorang notaris, terkait dengan hal-hal apa yang semestinya dilakukan oleh notaris, itu bagian dari satu pembinaan. Unsur pembinaan itu dia lebih mengarah kepada saran-saran yang terbaik untuk yang dilakukan oleh seorang notaris. Dan itu saya melihat dilakukan oleh MPD yang ada di wilayah Sumatera Utara. Ada kendala nggak Pak Suprayitno? Ya karena kan kalau bicara masalah pengawasan ini nggak semua berjalan mulus ya Pak Suprayitno, tapi kendala. Nih ingin saya tanya di lapangan itu justru seperti apa kendala yang terjadi? Mungkin ya, kalau secara teknis notaris itu sudah tahu posisinya. Saya melihat khususnya di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara itu diinformasikan ketika akan melakukan satu pengawasan rutin. Itu diinformasikan, misalnya sebelum melakukan pengawasan diinformasikan dulu. Misalnya Bung Eka tadi ya sebagai ketua Binjai Langkat mau datang nih untuk mau pengawasan, datang diinformasikan gitu. Bahwa nanti akan melakukan pengawasan terkait masalah protokol notaris misalnya. Siapkanlah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan menjadi pemeriksaan nanti. Nah, satu kendala begini, ini kan MPD ini kan unsurnya kalau saya melihat ya, tapi bukan kendala yang penting sekali, tapi itu kan bisa. Tapi tetap menjadi ini ya, menjadi perhatian penting juga. Menjadi perhatian karena MPD ini kan terdiri dari 3 unsur tadi, ada unsur pemerintah, akademisi, dan ada unsur dari notaris. Nah, memang disinilah kadang-kadang satu waktu yang perlu diintensifkan ya, seperti apa sehingga ketika idealnya kan dilakukan pemeriksaan itu di kantor notaris.
Beberapa banyak. Tetapi karena ini mungkin bagi catatan saya memang tidak terelakkan ya. Iya betul. Bukan kendala yang penting tapi tidak terelakkan. Misalnya dia berkantor yang satu di ujung di dekat perbatasan Aceh misalnya. Benar, kan. karena masih langkat juga ya. Masih langkat. Yang satu Binjai lagi ini. misalnya di Bahorosan misalnya contohnya. Jadi untuk melakukan satu pemeriksaan di tempat kedudukan menjalankan jabatan itu, yang jaraknya juga kadang-kadang jauh, dikhawatirkan tidak bisa dilakukan pengawasan secara komprehensif. benar. Sehingga kadang-kadang dilakukan secara kolektif begitu ya Pak Eka ya. Tentu ini menjadi catatan memang tidak terelakkan tapi itu mungkin bukan kendala yang Terlalu besar lah. karena waktu diadakan pemeriksaan dipanggil ngumpul dengan dokumen yang diharapkan tadi. Walaupun kolektif tapi sebenarnya tetap ada SOP standar yang harus dokumen yang dikumpulkan begitu ya Pak Itu Suprayitno mungkin ya. menjadi, tapi saya pikir itu selama ini masih bisa diatasi ya dengan teknis-teknis majelis pengawas saya pikir. Demikian ya Bung Eka ya. Iya. Ya. Kalau tadi sebenarnya unsur, saya mau bertanya unsur MPN itu sendiri. Walaupun tadi Pak Suprayitno sempat jelas ya, unsur di dalamnya itu ada pemerintah, akademisi dan juga notaris itu sendiri. Dan saya mau tanya ke Pak Eka. Pak Eka, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris. Seperti apa aturan yang dimaksud dalam Permenkumham itu sendiri? Ya, karena berdasarkan judulnya ya, jadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 15 tahun 2020 ya, sesuai dengan judulnya adalah mengenai tata cara melakukan pengawasan terhadap notaris, maka isinya juga berisi seputar bagaimana tata cara, ya, bagaimana teknis pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Di situ bagaimana diatur mengenai tata cara melakukan penanganan terhadap laporan masyarakat, kemudian bagaimana teknis pemanggilan para pihak dalam persidangan yang dilakukan oleh majelis pengawas, sampai dengan bagaimana penyusunan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah terhadap notaris, seperti itu. Jadi ini pengaturan di Permenkumham itu ya memang mengenai seluk-beluk tata cara bagaimana melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris itu sendiri, seperti itu. Oke, baik. Di segmen kedua kita harus break ini Pak Suprayitno, Pak Eka. Kita nanti akan balik lagi di segmen ketiga, dan di segmen ketiga nanti kita akan coba lagi bertanya masih seputar Majelis Pengawasan Notaris tentunya ya Pak Eka dan juga Pak Suprayitno. Anda yang menyaksikan kita langsung dari Kompas TV, jangan kemana-mana, dalam program spesial talk show tentunya bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi dalam program spesial podcast bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, dan kita sudah berada di segmen ketiga. Tentunya Anda yang menyaksikan kita di Kompas TV. Kalau tadi pertanyaannya masih seputar pengawasan, karena memang topik kita adalah Majelis Pengawasan Notaris ya, Pak Eka dan juga Pak Suprayitno. Saya mau ke Pak Eka dulu nih. Pak Eka, berbicara tentang masyarakat, apapun yang kita bicarakan hari ini kan sebenarnya adalah untuk melindungi masyarakat dari notaris bermasalah juga ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang harus dilakukan masyarakat jika ingin memberikan informasi tentang notaris yang bermasalah ini? Pak Eka, silakan. Ya, jadi apabila memang masyarakat menemukan ya Di daerahnya tentunya ya. Di daerahnya tentunya ya. Ketika dia menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, apakah itu pelanggaran kode etik maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan, maka masyarakat tersebut bisa melakukan langkah-langkah. Yang pertama tentunya bisa melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris ya, yang setiap di Sumatera Utara ini ya, masing-masing wilayah itu terbagi atas majelis-majelis pengawas daerah ya. Jadi untuk khusus Binjai Langkat ya, itu dilaporkan melalui Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Binjai Langkat. Nantinya setiap laporan tentunya akan ditindaklanjuti, apakah misalnya ini bisa diteruskan sampai dengan persidangan atau sampai gelar perkara ternyata ini bukan ranah kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah,
Maka itu nanti majelis pengawas daerah lah yang punya kewenangan untuk itu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat menemukan itu bisa melaporkannya. Dan kebetulan untuk saat ini ya mayoritas sekretariat majelis pengawas daerah notaris itu berada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ya. Dalam hal ini di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terletak di Jalan Putri Hijau nomor 4. Jadi masyarakat yang ingin mengadukan atau memberikan laporan kepada notaris yang diduga melakukan pelanggaran bisa langsung mendatangi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, tentunya dengan membawa laporan dan menyertakan bukti-bukti awal yang dibutuhkan ya, sehingga laporan-laporan yang masuk kepada majelis pengawas daerah itu bukan laporan-laporan yang didasarkan atas asumsi-asumsi semata, akan tetapi memang didasari oleh paling tidak fakta-fakta awal. Yes. Harus ada fakta-fakta awal. Baik, Pak Suprayitno, masih ada keterkaitan dengan jika ada masyarakat menemukan kesalahan atau juga tindakan yang dilakukan oleh notaris di daerahnya setempat, itu dilaporkan kemana? Pak Eka sudah menjelaskannya. Terus apakah bisa pencabutan izin terhadap notaris ini berlaku jika memang terbukti bersalah? Walaupun prosesnya kan sebenarnya tadi di awal sempat kita bicarakan cukup panjang ya Pak Suprayitno. Seperti apa Pak Suprayitno? Oke, baik Bung Zaki. Tadi sudah dijelaskan ya panjang lebar oleh Pak Dr. Eka. Ketika ada pertanyaan ya, apakah fungsi MPN ini dalam konteks melaksanakan tugas dan kewenangannya, apakah boleh mencabut izin ya? Iya. Kalau notaris itu kan itu diangkat oleh Kementerian Hukum dan HAM ya, oleh Menteri Hukum dan HAM untuk menjalankan jabatan di tempat kedudukan yang telah ditentukan dalam SK pengangkatan. Istilah di dalam dunia notaris itu sebenarnya istilah bukan izin ya, istilahnya adalah satu sanksi ya, satu sanksi yang diberikan secara berjenjang, ada dari mulai teguran tertulis ya, kemudian lisan, kemudian pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Okay. Nah, izin yang dimaksud, apakah yang maksud Pak Jaki tadi, apakah MPN boleh melakukan tindakan pemberhentian? Ya, boleh, ya. Boleh apabila suatu proses itu telah dilakukan dengan dan yang fakta-fakta hukum ya, yang mendukung untuk itu ya. Memang itu sangat komprehensif ya, kalau kita melihat di undang-undang itu kan tentu ada suatu fakta-fakta hukum yang tentu tidak langsung serta-merta ya. Notaris juga diberikan hak membela diri. Iya, benar. Karena tidak jarang begini, ini memang menjadi catatan menarik di dalam praktek ketika masyarakat atau para pihak, kalau di dalam dunia notaris ini para pihak ya, para pihak mengenai jasa notaris itu kan masyarakat ya. Ketika dia menemukan sesuatu di mana di dalam suatu akte itu dia merasa dirugikan, ini tentu yang bersangkutan bisa melaporkan ke majelis pengawas. Ketika itu di dalam proses dari MPD, rekomendasi MPW, kemudian ke MPP dan terbukti melanggar kewenangan, melanggar fakta-fakta hukum, melanggar jabatan misalnya, pelaksanaan jabatan, dan itu tentu tidak semudah itu juga. Tentu ada semacam proses ya, peringatan tertulis dulu, misalnya sampai 3 kali ya, diupayakan. Kecuali ada pelanggaran-pelanggaran berat, memang majelis pengawas itu diberi kewenangan tanpa satu prosedur itu boleh. Contohnya apa Pak Suprayitno ketika berbicara pelanggaran berat yang dilakukan oleh seorang notaris? Nah, memang ini menjadi kewenangan seorang majelis pengawas ya, majelis pemeriksa ya. Contohnya misalnya begini, satu akta ditandatangani di hadapan notaris, ternyata para pihak itu tidak menandatangani akta. Tetapi notaris mengeluarkan sebuah akte bahwa ditandatangani oleh para pihak yang tersebut di dalam akte itu. Itu fatal sekali. Dalam satu proses tentu harus dibuktikan kan. Sering sekali begini. Oh, saya tidak menandatangani akte itu karena pada waktu itu dilakukan saya berada di luar negeri. Tapi kadang-kadang begini, dia tanda tangani dulu baru berangkat ke luar negeri.
Toh itu tetap melakukan pelanggaran. Karena apa? Karena perbuatan hukum itu kan ada tanggal, ada jam, ada waktu, ada hari. Yes. Nah itu pun jadi masalah hukum karena notaris itu tanda tangani pada saat, waktu, dan jam, hari yang telah ditentukan dalam akte itu. Oke. Tetapi karena terbukti memang betul dia berada di luar negeri, tanah yang dia milik itu beralih kepada orang lain, itu kan suatu pelanggaran berat. Berarti notaris itu melanggar yang pasti pasal 16 ayat 1, tidak bersikap jujur, amanah, mandiri, dan berpihak di situ dia. Pasal Kepada 16 salah ayat satu 1 ya. kepada salah satu pihak di dalam akte itu. Misalnya tanah milik Bung Jaki. Iya. Tiba-tiba Lalu saya berpindah. pindahkan ke Pak Dr. Eka. Bener. Bung Jaki tidak pernah menandatangani akte dan fakta hukum memang demikian. Dan setelah dilakukan pemeriksaan misalnya di lab krim, semuanya non identik dan Pak Jaki pada waktu berada di luar negeri. Ini kan satu hal yang Benar. melanggar hukum yang cukup berat di situ ya. Benar. Itu contoh saja Pak Contoh Jaki. seperti itu ya. Ya. Tapi saya mau juga berbicara nih, Pak Suprayitno. Jadi pelanggaran sebenarnya kan tadi contoh-contoh sudah sangat detail ya, Pak Suprayitno jelaskan. Masih terjadi juga nggak sih sampai saat ini meski ada MPN, MPW, MPD ini sudah terus mengawasin seperti tadi Pak Eka mengatakan bahwasanya pengawasan berkala tetap dilakukan. Pak Suprayitno juga mengatakan bahwasanya pengawasannya juga itu cukup komprehensif juga bisa dilakukan. Seperti apa? Begini, Atau hanya karena ada kesempatan jadi pelanggaran tetap terus terjadi gitu? memang inilah sebenarnya tugas MPD, MPW, MPN itu cukup berat dalam tanda petik. Dia betul-betul harus objektif melihat fakta-fakta hukum itu. Karena bisa saja satu persoalan itu karena ada kepentingan. Benar. Sehingga diajukan, bisa saja. Makanya inilah adanya majelis pemeriksa, majelis pengawas ini berperan penting sekali. Keberadaannya betul-betul dari satu sisi melindungi masyarakat, juga di sisi lain juga melindungi seorang notaris tanda petik yang telah menjalankan jabatan dengan nyata. Iya, betul. Nah, ketika ditanya apakah masih ada gitu ya. Saya pikir kalau Ya masih ada aja ya. pelanggaran tetap Iya, ada tetap ada, namanya menjalankan tugas, tetapi seingat kami pelanggaran-pelanggaran berat yang di Sumatera Utara itu kayaknya tidak ya sepengetahuan kami ya. Tidak ada terlalu berat-berat sekali Tidak, gitu ya. sudah ada, tapi saya pikir kalaupun ada kan akan mencuat Iya. dalam sebuah putusan pengadilan tentunya. Benar. Jadi kalau mungkin kita lihat barangkali ingat notaris yang berurusan dengan Bank BTN? Iya. Nah itu kan juga sekarang Iya. lagi ini ya, Iya. Pak Suprayitno, Pak Eka Iya. juga ya. Nah kira-kira pasti akan terpublish seperti itu maksud Pak Iya. Suprayitno ya? Iya, kan ini masih dalam proses hukum. Proses hukum ya Praduga soalnya. tidak bersalah akan Benar. dihormati sekali. Benar-benar. Nah, konteksnya ini masih belum masuk ke ranahnya majelis pengawas. Oh begitu. Ya karena belum ada satu kepastian hukum tentang seseorang dinyatakan salah atau tidak. Oleh karenanya kita posisinya masih praduga Oke. tidak bersalah. Karena juga masih dalam proses pemeriksaan iya. ya, Pak Suprayitno. Baik, Seperti itu. ini karena waktu juga kita sudah tidak banyak lagi, saya pengen apa yang ingin disampaikan oleh Pak Eka ini, Pak Eka kepada masyarakat juga yang menyaksikan kita di Kompas TV, ketika berbicara berurusan dengan notaris supaya bisa sama-sama menjaga agar pelanggaran itu tidak terjadi dan majelis pengawas notaris juga bisa tetap terus memastikan bahwasanya notaris ini terus berjalan pada relnya, jangan sampai keluar dari rel lagi. Silakan Pak Eka. Ya, tentunya kalau yang namanya suatu jabatan umum ya seperti notaris ya suatu profesi tentu tidak mungkin ya, tidak mungkin di dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu ya itu lepas dari berbagai persoalan ya. Iya. Jadi kepada masyarakat saya kira ya ketika misalnya mungkin ada tawaran-tawaran yang mungkin menggiurkan dari notaris misalnya ketika dia ingin mencari mau membuat akta ya, tetapi ada notaris yang mengiming-imingi ini bisa cepat selesai nih, padahal mungkin kemungkinan persoalan ahli waris yang ada di si pemohon pembuat akta itu mungkin belum selesai, akan tetapi diiming-imingi notaris bahwasanya ini bisa cepat selesai katanya seperti itu. Nah ini kepada notaris yang seperti ini tentu kepada masyarakat untuk tidak mudah percayalah ya terhadap notaris yang memberikan iming-iming terlalu berlebihan seperti ini. Nantinya pasti akta yang dibuat oleh notaris seperti ini tentu akan menimbulkan persoalan di belakang hari. Dan kemudian saya kira ya sebagai closing statement saya ya, meskipun misalnya majelis pengawas daerah ini
diberikan kewenangan untuk menyidangkan notaris atas laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik maupun peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan. Tapi yang jelas ya, Majelis Pengawas Daerah sendiri sebenarnya tidak berkeinginan ingin menggunakan kewenangannya ya. Berarti kalau dia tidak menggunakan kewenangannya berarti kan notarisnya sudah bagus semua seperti itu. Kami sebenarnya tidak ingin menggunakan kewenangan itu ya. Namun ya karena memang yang namanya kita analogikan seperti polisi saja sudah ada, kenapa tetap terjadi pelanggaran pidana? Yeah. Kenapa penjara itu tetap overcrowded misalnya seperti itu ya. Nah, lembaga-lembaga pengawasan ini tentunya berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, dan tentunya ini sebenarnya untuk mempersempit ruang gerak terhadap pelaksanaan jabatan, dalam hal ini jabatan notaris, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tetap berjalan di relnya masing-masing seperti itu. Terima kasih Pak Eka, dan saya memberikan kesempatan yang sama untuk Pak Suprayitno. Apa yang bisa menjadi closing statement Anda untuk pagi hari ini? Baik, terima kasih Bung Jaki. Jadi begini, notaris itu kan pejabat umum. Ya. Dia diberi kewenangan untuk membuat akte otentik dan kewenangan lainnya. Ya. Nah, di satu sisi dia di dalam menjalankan jabatannya dia atas permintaan para pihak. Tapi di sisi lain, bisa dibuat atau tidaknya satu dokumen, suatu akte otentik itu bukan berada atas keinginan para pihak, atas keputusan dan ketentuan dari seorang notaris. Artinya notaris itu memang harus bertindak jujur, amanah, mandiri dan tidak berpihak. Sehingga ketika itu dijalankan berarti notaris itu menjalankan jabatannya berdasarkan aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan berdasarkan aturan hukum yang ada di peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau itu sudah dibuat, semua pihak akan terlindungi dan notaris nyaman di dalam menjalankan jabatannya. Baik, intinya jujur, amanah, mandiri dan tidak berpihak ya. Terima kasih Pak Suprayitno, terima kasih Pak Eka, terima kasih juga untuk Anda yang menyaksikan kita langsung dari Kompas TV, dan spesial podcast kita memang harus kita akhirin untuk pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kru semua yang terlibat. Saya Zaki Yusuf, kita semua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.